sandung jatuh Bu. Jadi saling mengingatkan. Itulah pentingnya saling mengingatkan supaya kita itu diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam 10 Muharram ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memandang kita semuanya, memandang penuh dengan keberkahan, yang dimana pandangannya Allah ini pandangan penuh dengan rahmat, yang dimana pandangannya Allah ini penuh dengan maghfirah, penuh dengan kasih sayang, sehingga Allah antarkan kita menuju ke tempat ini untuk menghadiri kegiatan 10 Muharram, yang dimana sekaligus diacarakan dengan akikah, khususnya juga dengan santunan anak yatim. Itulah pandangan Allah pada malam ini, tertuju kepada majelis 10 Muharram pada malam ini. Wahai malaikat, Allah ini memanggil satu malaikat untuk turun ke bumi. Wahai malaikat, turunlah engkau ke bumi untuk melihat, yang dimana bumi itu memancarkan cahaya. Ketika itu malaikat turun, hadirin, melihat ternyata ada sebuah majelis, yang dimana majelis itu penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kasih sayangnya Allah, sehingga Allah perintahkan malaikat untuk turun ke buminya Allah untuk melihat keadaan. Setelah itu naik lagi malaikat, ya Allah, hambamu sedang melakukan kegiatan 10 Muharram, memperingati kegiatan 10 Muharram, yang dimana salah satunya bulan yang di mana dalamnya penuh dengan rahmat, barokah dan maghfirah, kasih sayangnya Allah. Maka Allah ketika itu mengatakan, turunlah kalian semuanya wahai malaikat, doakanlah mereka apa yang mereka inginkan. Sayangnya Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kalau ada yang bisa malaikat, kasih kabar-kabar ya Bu, Pak. Jadi siapa yang dikabulkan doanya. Tapi kami yakin semuanya bahwasanya doa-doa kita yang di sini, apa yang kita sedekahkan di sini, apa yang kita infakkan hartanya kita di sini, pasti dijawab oleh Allah dan disampaikan dengan malaikat, disetorkan sama Allah bahwasanya permintaan infak sedekah harta kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada ayat yang mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bahwasanya tahukah, kata Allah, tahukah kalian semuanya siapakah orang yang berdusta itu, kata Allah. Kemudian dijawab lagi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang dimana orang itu yang mendustakan agama, kata Allah, bahwasanya orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik seorang anak ya. Maksud menghardik itu apa hadirin yang mulia? Memarahi, ya, kemudian disiksa, tidak diberikan hak-haknya, tidak diberikan kewajibannya. Kita sebagai orang yang memiliki harta, yang seharusnya setengah harta kita infakkan kepada fakir miskin dengan anak yatim, tetapi malah kita tidak menginfakkan. Itulah yang dikatakan Allah orang yang pendusta agama. Mau Bu dikatakan pendusta agama kan sama Allah? Tidak mau ya? Maka dari itu disinilah kita semuanya sekarang di 10 Muharram, kita menginfakkan dan mensedekahkan harta kita. Kita memberikan salah satu perjalanan, yang dimana perjalanan itu di dalamnya memiliki sebuah keistimewaan di dalamnya kita untuk menyampaikan apa? Sebuah pesan kepada malaikat. Pesannya itu adalah keutamaan orang yang bersedekah. Kemudian ada hadis yang mengatakan tadi as-shadaqatu bitaf'il bala. Jadi sedekah itu Bu, Pak, penolak bala, wajadil barokah, tetapi dia mendatangkan barokah.
Yang menjadi pertanyaan hadirin yang mulia, sedekah itu penolak bala. Bala yang seperti apa? Nah, ternyata bala itu bukan hanya sekedar kita mendapatkan kesusahan, tetapi ada sebuah kisah, Pak, sebuah cerita. Jadi cerita ini mungkin kejadiannya di Sulawesi Selatan. Pada waktu itu ada seorang perwira. Perwira ini tingkatnya tentara apa polisi, Pak? Tentara ya. Jadi ada seorang perwira itu ditemui oleh seorang dokter. Dan perwira ini memiliki kakak beradik, memiliki saudara kandung dua. Pada waktu itu ibunya sedang sakit. Nah, ketika itu datanglah si perwira itu ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Ditanyalah kepada dokter. Ternyata dokternya ini adalah adik kandungnya seorang perwira. Ditanyakan bagaimana kabarnya seorang ibu. Ternyata jawabannya sudah tidak ada lagi, mohon maaf, harapan, katakan. Nah, akhirnya perwira ini marah. Bagaimana ini kamu? Sudah disekolahkan tinggi-tinggi ke tingkat-tingkat yang sangat tinggi untuk menjadi dokter, tetapi untuk menyembuhkan ibu sendiri tetapi tidak bisa. Akhirnya si kakak yang pertama perwira ini sudah tidak bisa lagi berkata lagi. Akhirnya coba dipindah ke rumah sakit lain.